Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan presentasi tentang K3 listrik ya. Nama saya Marina Artiasa ya. Ini dalam pelajaran K3 ya. Jadi apakah Anda pernah kesetrum ya? Kebanyakan pasti pernah ya, baik kesetrumnya sedikit atau agak ini ya, tapi itu mungkin karena kita nggak tahu gitu gimana caranya supaya nggak kesetrum ya. Jadi di sini ada bahaya listrik ya. Bila mana kita bekerja dengan alat bertenaga listrik atau instalasinya terdapat bahaya, yaitu terutama sengatan arus listrik ya. Seseorang dapat terkena bahaya listrik di rumah, pekerja sengatan arus listrik tempat kerja yang disebabkan karena peralatan, bahan kerja dan tergesa-gesa gitu ya. Jadi nggak banyak mikir ya. Risiko besar juga diderita karena pekerjaan menggunakan peralatan bertenaga listrik gitu ya. Penyebab kematian karena listrik menduduki peringkat ketiga di tempat kerja dengan usia antara 16 dan 17 tahun. Setelah kecelakaan karena kendaraan bermotor, kematian karena arus listrik 12% di semua tempat kerja. Satu di antaranya pekerja muda. Bagaimana sengatan listrik dapat terjadi? Sengatan listrik dapat terjadi apabila terdapat arus yang mengalir pada tubuh manusia. Arus akan melewati tubuh dengan berbagai situasi. Jaringan penghantar listrik, ada jaringan konduktor yaitu pembuluh darah, otot. Terus ada jaringan tidak konduktor yaitu tulang, kulit kering, saraf tepi ya. Jadi di sini kita bisa kesengat listrik ya. Kenapa burung tidak kesetrum? Coba ya, coba kalian pikirkan. Terus bahaya listrik, ada sentuhan langsung atau bahaya sentuhan pada bagian konduktif secara normal bertegangan. Ada sentuhan tidak langsung, bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan menjadi bertegangan karena terjadi kegagalan isolasi. Nah, ini bahaya juga. Jadi ada sentuhan tidak langsung dan langsung ya. Bahaya listrik. Listrik dapat berguna atau bermanfaat jika ada rangkaian instalasi listrik tertutup. Contoh, motor listrik pompa air jika dihidupkan bisa berputar dan memompa air ya. Arus listrik dapat berbahaya bagi semua manusia jika ada rangkaian tertutup yang melewati anggota badan manusia ke bumi atau fasa dengan nol atau fasa dan fasa ya. Arus listrik tidak akan mengalir lewat anggota badan jika memakai isolasi atau APD, alat pengaman gitu, atau lantai berisolasi sesuai tegangan kerjanya ya. Jadi ini jika memakai tahanan isolasi atau APD ya. Nah, kemudian terjadinya kejut listrik. Sentuh langsung, ada persentuhan manusia dan bagian aktif instalasi listrik. Arus listrik mengalir dari bagian aktif ke bagian nol yang lewat tangan kanan ke tangan kiri ya. Jadi jangan kayak gini, walaupun kita pakai sepatu safety ya tetap ini ngalir ya, karena dua tangan kita aktif gitu ya, ngalir. Terus arus listrik mengalir dari bagian aktif ke bagian bumi atau tanah yang lewat dari tangan ke kaki ya gitu ya, seperti ini. Terus faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan cedera akibat listrik atau akibat voltase atau kekuatan listrik, yaitu beda potensial. Ada ampere atau arus listrik, ada tipe arus atau jenis aliran, searah atau bolak-balik, ada lama kontak, banyaknya energi yang terserap, ada daerah atau bagian tubuh yang kontak atau tahanan, ada jalan arus, ada banyaknya jalan, jaringan resistance, ada kandungan air dalam jaringan,
ada kondisi fisik dan kejiwaan atau perubahan tahanan. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan ya. Jadi harus waspada. Arus tegangan AC/DC mana yang lebih bahaya? Ya kalian mungkin bisa mikir sendiri ya. Nah ini efek besar arus ya. Kalau 1 miliampere hanya merasa geli tidak menyenangkan. Kalau 5 miliampere sedikit merasa kejutan terganggu tapi tidak pingsan. Kebanyakan orang dapat melepas genggaman. Bagaimanapun kuatnya gerakan tanpa disengaja dapat menyebabkan cedera. Terus 6 sampai 25 miliampere. Kejutan kesakitan, kontrol otot hilang. Tahap ini arus pembekuan dimulai. Tidak mungkin melepas genggaman. 50 sampai 150 miliampere. Kejutan, kesakitan hebat, pernapasan tertahan, beberapa otot mengkerut, otot flexor menahan otot ekstensor, menyebabkan kuat mendesak ke samping, dimungkinkan meninggal. 1000 sampai 4300 miliampere. Terjadi bilik jantung memompa darah tidak berirama, otot mengkerut, terjadi kerusakan saraf, mungkin meninggal. 10 ampere jantung tertahan dan terjadi kebakaran serta kematian. Nah ini dari terjemahan dari National Institute for Occupational Safety and Health. Contoh menghitung besar arus mengalir. Jika kulit kering menunjukkan tahanan 100.000 ohm, berapa arus mengalir? Apa yang terjadi pada tubuh manusia? Ya, jadi ini pakai rumus tegangan sama dengan arus kali resistansi. Ya. Bagaimana dengan kulit basah yang mempunyai tahanan hanya 1000 ohm? Nah, terus keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan. Tujuan K3 listrik yaitu menjamin keandalan instalasi listrik sesuai tujuan penggunaannya, mencegah timbulnya bahaya akibat listrik. Ada bahaya sentuhan langsung, bahaya sentuhan tidak langsung, ada bahaya kebakaran. Nah, K3 listrik dasar hukumnya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Keselamatan Kerja. Pasal 2 ayat 1 huruf Q ruang lingkup. Setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, ditransmisikan, dibagi-bagikan, disalurkan dan digunakan. Berarti di mana saja ya. Di mana saja ada listrik, kita harus tahu K3 listrik. Di sini ada dasar hukumnya. Pasal 3 ayat 1 huruf Q. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat keselamatan kerja untuk Q mencegah terkena aliran listrik berbahaya. Jadi kita harus waspada ya. Ini ada K3 listrik kuil 2000 terbaru. Ya, ini peluncuran pertama tahun 2001. Persyaratan instalasi listrik ditetapkan sebagai standar wajib Capman Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2046 K40 Men 2001 tanggal 28 Agustus 2001, batas waktu penyesuaian 3 tahun. Jadi kita harus tahu kuil terbaru ya, ada yang sekarang kalau nggak salah 2011. Terus pengertian K3 listrik dari menurut kuil 2000. Instalasi listrik adalah instalasi mulai dari pembangkit tenaga sampai tingkat titik penggunaan akhir. Jadi dari mulai gimana listrik itu dibuat dari pembangkit ya, sampai distribusi, transmisi, sampai kita langsung pemakai. Peralatan listrik adalah setiap alat pemakai listrik. Perlengkapan listrik adalah komponen yang diperlukan pada jaringan instalasi. Keselamatan dan kesehatan kerja kelistrikan. Prinsip proteksi bahaya listrik. Mencegah mengalirnya arus listrik melalui tubuh manusia. Ya, jadi ini membatasi